Halo, apa kabar semuanya? Semoga dimanapun kalian berada, kalian tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Karena kesehatan dan kebahagiaan itu mahal harganya, dan juga tetap harus terus haus akan ilmu baru ya. Dalam video kali ini, aku akan membahas tentang hal yang masih sangat akrab dengan antropologi, yaitu etnografi. Etnografi itu apa sih? Sudah penasaran kan? Yuk simak penjelasannya hingga akhir. Etnografi sendiri sering digunakan untuk menyebutkan hasil tulisan dari penelitian lapangan seorang antropolog. Secara harfiah, etnografi berarti tulisan atau laporan tentang suatu suku bangsa yang ditulis oleh seorang antropolog atas hasil penelitian lapangannya atau fieldwork selama periode waktu tertentu, bisa sekian bulan atau malah sekian tahun lamanya. Jadi, belajar tentang etnografi berarti belajar tentang jantung dari ilmu antropologi. Etnografi juga mempunyai ciri-ciri khas dari metode penelitian lapangannya loh, yaitu yang pertama, penelitian bersifat holistik integratif. Yang kedua, thick description atau deskripsi yang mendalam. Yang ketiga, analisa kualitatif dalam rangka untuk mendapatkan native point of view. Dalam etnografi, teknik pengumpulan data yang utama adalah observasi partisipasi, yang mana seorang peneliti antropologi harus terlibat dan terjun langsung di antara masyarakat yang ditelitinya, guna mendapatkan pemahaman tentang masyarakat yang ditelitinya, dan kemudian melakukan wawancara yang terbuka dan mendalam dalam jangka waktu yang relatif lama, bukan hanya kunjungan singkat dengan daftar pertanyaan terstruktur layaknya kuesioner dalam penelitian survei loh ya. Berikut asal mula dan perkembangan etnografi. Etnografi sangat berkaitan dengan asal-usul ilmu antropologi, yakni sejak fase pertama perkembangan antropologi, yang mana peneliti antropologi mengumpulkan bahan-bahan tulisan tentang berbagai suku di dunia yang dikumpulkan oleh para musafir, penyebar agama Kristen, pegawai pemerintah, dan penjelajah alam. Pada masa itu, peneliti antropologi yakni E.B. Taylor, James Fraser, dan L.H. Morgan berusaha mencari tahu tentang tingkat evolusi manusia dengan bahan tulisan tersebut tadi. Mereka semua terjun langsung ke masyarakat, kecuali L.H. Morgan, dan mereka bekerja pada ruang kerja mereka sendiri dan di perpustakaan. Hingga akhirnya pada abad ke-19 muncul pandangan baru tentang ilmu antropologi, dan menganggap kerangka evolusi masyarakat dan budaya dari hasil penelitian dilakukan oleh mereka sebagai peneliti terdahulu tidak realistik. Dan muncullah pemikiran baru bahwa seorang antropolog harus melihat sendiri kelompok masyarakat yang akan menjadi objek kajiannya. Inilah asal mula pemikiran perlunya kajian lapangan etnografi dalam antropologi. Pembahasan kita lanjut pada perkembangan etnografi. Yang pertama, penelitian etnografi pada masa awal. Pada masa awal, teknik etnografi yang utama adalah wawancara yang panjang dan berkali-kali dengan beberapa informan kunci, yakni orang tua dalam masyarakat tersebut yang kaya akan pengetahuan dan cerita tentang masa lampau. Orientasi teoritis penelitian kala itu adalah terkait dengan perubahan sosial dan kebudayaan. Tipe penelitian etnografi pada masa awal ini adalah informant oriented, karena tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran masa lalu dari suatu masyarakat. Yang kedua, etnografi modern. Etnografi pada masa ini muncul pada tahun 1915 sampai dengan 1925 dan dipelopori oleh dua ahli antropologi asal Inggris, yakni Radcliffe Brown dan Bronislaw Malinowski. Yang menjadi fokus utama peneliti pada masa ini adalah terletak pada kehidupan masa kini yang sedang dijalani oleh anggota masyarakat. Tujuan dari sebuah etnografi dari kombinasi pandangan Malinowski dan Radcliffe Brown adalah untuk mendeskripsikan dan membangun struktur sosial dan budaya suatu masyarakat. Pada masa ini, budaya didefinisikan sebagai the way of life suatu masyarakat. Penelitian pada masa ini tidak cukup hanya melakukan interview dengan beberapa informan tua saja, tetapi juga melakukan observasi sambil berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat yang diteliti, seperti halnya yang dilakukan oleh Malinowski di Kepulauan Trobriand. Yang ketiga, etnografi baru. Metode ini bersumber dari suatu aliran baru dalam ilmu antropologi yang disebut cognitive anthropology atau ethnoscience atau etnografi baru yang mulai berkembang pada tahun 1960-an. Pada masa modern, penelitian dipusatkan pada organisasi internal suatu masyarakat dan membanding-bandingkan sistem sosial untuk mendapatkan kaidah umum dalam masyarakat.
Maka, etnografi baru ini memusatkan untuk menemukan bagaimana berbagai masyarakat mengorganisasikan budaya mereka dalam pikiran mereka dan kemudian menggunakan kebudayaan tersebut dalam kehidupannya. Dalam etnografi modern, bentuk sosial dan budaya masyarakat dibangun dan dideskripsikan melalui analisis dan nalar dari si peneliti. Artinya, struktur sosial dalam masyarakat adalah hasil interpretasi dari peneliti. Sementara dalam etnografi baru, bentuk sosial dan budaya masyarakat itu adalah susunan yang ada dalam pengetahuan masyarakat itu sendiri. Dan tugas peneliti adalah mengorek pengetahuan tersebut untuk menemukan dan menggambarkan isi dari pikiran si masyarakat. Cara paling mudah untuk mengetahui hal ini adalah melalui bahasa. Yang terakhir, etnografi baru ala Spratly. Spratly mendefinisikan budaya sebagai sistem pengetahuan yang diperoleh manusia melalui proses belajar, yang mereka gunakan untuk menginterpretasikan dunia sekeliling mereka dan sekaligus untuk menyusun strategi perilaku dalam menghadapi dunia sekeliling mereka. Spratly adalah seorang sarjana antropologi yang menaruh perhatian dalam mengembangkan metode etnografi aliran antropologi kognitif. Spratly tidak lagi menganggap antropologi sebagai suatu ilmu tentang another culture atau tentang masyarakat lain yang terisolasi dan sederhana. Tapi, antropologi menurut Spratly telah menjadi suatu alat yang fundamental untuk memahami masyarakat kita sendiri dan masyarakat multikultural di seluruh dunia. Dalam buku metode etnografinya, Spratly menerangkan bahwa cara terbaik untuk belajar etnografi adalah melakukannya, kerjakan, dan terus kerjakan. Untuk mengerjakannya secara sistematis, teralah, dan efektif perlu dilakukan metode panduan yang khusus. Metode ini disebut The Developmental Research Sequence atau alur penelitian maju bertahap. Metode ini didasarkan atas 5 prinsip, yaitu teknik tunggal, identifikasi tugas, maju bertahap, penelitian orisinal, dan problem solving. Pertama, Spratly menganjurkan peneliti pemula untuk fokus menentukan dan menguasai satu teknik tertentu saja dalam satu tahap etnografi. Misalnya wawancara. Yang kedua, setelah memilih satu teknik penelitian, peneliti pemula harus mengenali langkah pokok yang harus dilalui dalam menjalani teknik tersebut. Yang ketiga, setiap langkah pokok di atas sebaiknya dijalankan secara berurutan atau maju bertahap. Yang keempat, harus dipraktikkan dalam proyek penelitian sungguhan, bukan sekedar untuk latihan saja. Dan yang kelima, metode alur penelitian maju bertahap didasarkan atas proses problem solving. Karena menurut Spratly, dalam penelitian etnografi, seorang peneliti yang berhasil adalah juga seorang problem solver. Nah, itu dia penjelasan dan pengenalan singkat tentang etnografi. Terima kasih karena sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk like, beri pertanyaan kamu di kolom komentar, dan subscribe channel ini serta nyalakan loncengnya untuk terus dapatkan notifikasi seputar ilmu antropologi. Jangan lupa untuk share juga ya. Sampai jumpa dalam video selanjutnya. Dadah!